Nama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar kian meredup. Kini nama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan yang digadang-gadang maju sebagai Ketua Umum Golkar. Belum diketahui apa penyebab para kader Partai Golkar dan beberapa koleganya meminta bahkan sampai mendesak Luhut Binsar Panjaitan untuk maju sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Pada program Rosi, Kompas TV, di depan pembawa acara Rosiana Silalahi, Luhut Binsar Panjaitan mau memperbaiki internal Partai Golkar. Itu pun jelas Luhut jika dirinya memang ditunjuk sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Hanya saja, banyak informasi berseliweran bila desakan terhadap Luhut Binsar Panjaitan untuk menjadi Ketua Umum Partai Golkar agar menimbulkan keriuhan. Keriuhan yang dimaksud yakni adanya informasi ketidakharmonisan antara Airlangga Hartarto yang digadang-gadang sebagai calon presiden di Pilpres 2024 dengan Luhut Binsar Panjaitan. Lalu, bagaimana jawaban Luhut Binsar Panjaitan? Maukah Luhut Binsar Panjaitan jadi Ketua Umum Partai Golkar menggantikan Airlangga Hartarto di tahun 2024 mendatang? Ataukah dengan digadang-gadangnya sebagai Ketua Umum Partai Golkar menjadi sinyal Luhut Binsar Panjaitan akan maju di Pilpres 2024? Maukah Luhut Binsar Panjaitan maju sebagai Capres atau Cawapres di Pilpres 2024? Berikut ini jawaban Luhut Binsar Panjaitan mengenai ingin tidaknya maju sebagai Ketua Umum Partai Golkar pada program Rosi di Kompas TV. Berikut dikutip wartakotalive.com pada Senin 24 Juli 2023. Ide tiba-tiba Dewan Pakar ini mengusung ide Munaslup itu sesuatu yang perlu dipertimbangkan atau ini hanya kompor provokatif ingin menggoyang soliditas partai? Ya, saya tidak mau partai ini tambah jelek. Kan bagaimanapun saya sudah cukup lama jadi anggota Partai Golkar ya. Ya menurut saya harus jernih melihat ini. Jernihnya seperti apa misalnya? Ya, jernih melihat mau kemana Golkarnya. Golkarnya harus punya sikap. Ya, punya sikap. Kalau kita tidak bisa calon presiden, tidak bisa calon wakil presiden, kan masih ada yang lain. Saya lihat teman-teman Golkar itu orangnya baik-baik kok, hebat-hebat, intelektualnya bagus. Dikompakin aja. Jadi Pak Airlangga pun sebenarnya dibikin kompak aja semua. Tapi kalau dibiarkan ini begini terus, saya juga nggak rela kompak Golkar itu terus turun. Saya memang nggak ada minat untuk itu. Betul. Tapi saya lihat mereka datang, menceritakan masalahnya. Saya lihat survei, saya lihat big data. Memang menurut hemat saya, dan saya bicara dengan Pak Airlangga kan hubungan saya baik. Saya juga beri nasihat kepada saran Pak Airlangga, lebih proaktif turun ke bawah lah gitu. Kapitalisasilah kehebatan daripada Golkar ini. Tapi dari data yang kita lihat, ya memang semua angka itu kan tidak bisa bohong data itu. Survei Kompas tadi disampaikan oleh Rosi. Dan LSI dan big data kami memang menunjukkan semua angka itu tidak membaik. Benarkah Pak Luhut otak dibalik penggulingan Ketua Umum Airlangga? Enggak lah Ros, untuk apa sih kepentingan saya di situ? Saya mau apa lagi sih? Kalau saya juga jadi Ketua Umum Golkar, apa saya mau calon presiden, wakil presiden? Pasti tidak. Jadi kalau saya Ketua Umum Golkar misalnya, saya mau perbaikin aja karena saya suka memperbaikin. Mereka minta saya, betul yang Rosi bilang tadi. Minta Bapak sebagai? Iya, mereka bilang Bapak majulah sebagai Ketua Umum Golkar gitu. Saya bilang, saya nggak pada posisi begitu-begituan. Tapi mereka cerita ini itu. Saya bilang, silakan aja kalian saya nggak mau berkelahi. Kalaupun nanti ini mau kalian bikin, saya nggak mau main-main uang. Kenapa? Untuk apa saya berkelahi? Untuk apa saya buat musuh? Saya juga nggak akan maksa dia, kalian berontak lah untuk apa? Apa kepentingannya? Jadi Pak Luhut mau jadi Ketua Umum Partai Golkar, tapi dengan tidak dengan cara berantem dengan Pak Airlangga.